Zona hijau. Tahan! Tahan! Lama seperti pertemanan. Zona hijau. Tahan juga! Tahan! Tahan! Lama seperti pertemanan. Bagus. Tunggu sebentar ya, bosnya belum datang. Kali ini aku pasti diterima. Grogi ya? Katanya juga bahasa Inggris. Buktiin dong. Ya yes, kalau itu jangan di question lagi. I'm very good. Ya. Good morning, sir. Morning. Please come in. Yes. Are you Japanese? Yes, sir. Kok you know? Jone kue Indile. Gimana? Sukses. Beres. Terbukti kan? Ngomong Inggris itu very easy. Gampang. Hey, you are very, very good. Don't forget, kue mulai kerja Senin besok yuk. Ijil, Pak. Apik. Pantes lancar satu tahun. Udara merah, putihkan merahmu. Unit Pemulihan Saham SRU tidak akan menerima permohonan baru selepas tarikh tamatnya 1 Jun 1999. Dalam kenyataan, Suruhanjaya Security berkata saham pelabur yang belum menghantar permohonan mereka mungkin dibekukan sehingga 1 Desember 1999. Inilah kondisi Singgi Dwi Cahya. Sang kepala keluarga harus dirawat di sebuah rumah sakit karena hampir sekujur tubuhnya melepuh akibat ledakan tabung gas. Singgi menderita luka bakar mencapai 50%. Sementara istri dan anak Singgi mengalami luka bakar yang lebih parah. Rinda Arianti sang istri dan Ferdinand Syahputra yang baru berusia 14 tahun menjalani perawatan di rumah sakit karena luka bakar mencapai 90%. Ledakan tabung gas tersebut diduga karena ada tabung yang karena hampir sekujur tubuhnya melepuh akibat ledakan tabung gas. Singgi menderita luka bakar mencapai 50%. Sementara istri dan anak Singgi mengalami luka bakar yang lebih parah. Rinda Arianti sang istri dan Ferdinand Syahputra yang baru berusia 14 tahun menjalani perawatan di rumah sakit karena luka bakar mencapai 90%. Ledakan tabung gas tersebut diduga karena ada tabung yang mengalami kebocoran. Rumah milik Singgi yang berlokasi di Surabaya ini tak hanya menjadi tempat tinggal, namun juga sebagai agen penjualan tabung gas berbagai ukuran. Rumah milik Singgi yang berlokasi di Surabaya ini tak hanya menjadi tempat tinggal, namun juga sebagai agen penjualan tabung gas berbagai ukuran. Hasil olah TKP masih kita kumpulkan bukti-bukti, baik itu ada tabung yang ada bekas terbakar sehingga kita amankan. Nanti kita akan cek ke laboratorium untuk penyidikan lebih lanjut. Baik itu ada tabung yang ada bekas terbakar sehingga kita amankan. Nanti kita akan cek ke laboratorium untuk penyidikan lebih lanjut. Sementara di Semarang, mesin uap di sebuah kios laundry meledak. Kondisi kios mengalami kerusakan sangat parah. Seluruh kaca hancur, pintu jebol, dan perabotan milik usaha laundry tersebut porak-poranda. 3 unit ruko yang berada di sekitaran kios tersebut ikut mengalami kerusakan. Seorang karyawan laundry mengalami luka ringan akibat pecahan kaca. Kayaknya itu tabung uapnya itu, tabung uap yang meledak. Apa namanya? Sebabnya juga saya nggak tahu. Misalnya saya bukan teknisi juga. Tabung uap yang meledak. Apa namanya? Sebabnya juga saya nggak tahu. Misalnya saya bukan teknisi juga. Keras. Di dalam cuma Kasus ini segera ditangani aparat Polsek Semarang Timur. Tim Liputan Trans TV. Walaupun menjijikkan, ia mampu memberi pendapatan lumayan. Manakan tidak, peternakan cacing tanah secara komersial dilihat mempunyai potensi luas di pasaran antarabangsa. Selain mempunyai sumber protein tinggi, cacing tanah juga dikenal pasti sesuai digunakan dalam produk kecantikan kulit wajah. Azlianti Ibrahim melaporkan.
Akibat kejadian tersebut, pelayanan di kantor BPJS sempat terhenti. Polisi mengamankan 2 warga untuk menjalani pemeriksaan lantaran aksi unjuk rasa warga tersebut dianggap tidak memiliki izin. Sementara itu, aksi puluhan mahasiswa dari Koalisi Parlemen Jalanan atau KPJ Makassar, Sulawesi Selatan di kantor BPJS pada Senin siang juga berlangsung ricuh. Polisi dan mahasiswa terlibat kericuhan, bahkan nyaris baku hantam lantaran para demonstran mendesak ingin bertemu dengan kepala BPJS, namun dihadang pihak polisian yang berpakaian preman. Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, agar rencana kenaikan biaya BPJS tidak direalisasikan, lantaran bisa membebani masyarakat, utamanya peserta BPJS Mandiri. Mendesak ingin bertemu dengan kepala BPJS, namun dihadang pihak polisian yang berpakaian preman. Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, agar rencana kenaikan biaya BPJS tidak direalisasikan, lantaran bisa membebani masyarakat, utamanya peserta BPJS Mandiri. Sementara itu, pihak BPJS di Makassar mengaku jika regulasi kenaikan premi BPJS kepada masyarakat merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Mereka hanya sebagai pelaksana. Aturan ini kan yang buatkan pemerintah, BPJS pelaksana. Jadi terkait dengan iuran-iuran ITS pelaksana. Jadi terkait dengan iuran-iuran itu adalah regulasi dari pemerintah. Kira seperti itu. Seperti itu. Unjuk rasa mahasiswa dari Koalisi Parlemen Jalanan Makassar akan terus digelar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tim Reportase. Sesaat lagi kita akan ikuti diskusi dengan Harun, seorang pedagang pecel lele yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai perkebunan. Pria punya selera. Selera. Jarum Black Slims. Jarum Black